Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya saat ini kalian semua masih bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semuanya mendapatkan lindungan dari Allah, yaitu terhindar dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembelajaran akidah akhlak pada hari ini, mari kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna dengan harapan, dan Pak Guru sangat berharap sekali kepada kalian semua, dengan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami arti sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Halim, dan juga As-Sabur, sehingga kalian dapat mengambil hikmah dari sifat Allah tersebut. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan untuk bab 2 ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Pada semester pertama kemarin, semester ganjil kemarin, kita sudah membahas tentang Asmaul Husna, ya, yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Dan pada semester 2 ini kita akan juga membahas Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Sebenarnya nama-nama yang baik bagi Allah bukan hanya sekedar nama. Di situ Asmaul Husna yang jumlahnya 99 itu merupakan sifat-sifat Allah yang terangkum di dalamnya. Dan yang kita bahas yang pertama adalah Al-Ghafur. Jadi Allah itu memiliki sifat Al-Ghafur. Apa itu artinya Al-Ghafur? Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, Allah bersifat Al-Afu. Apa arti Al-Afu? Allah yang bersifat Maha Pemberi Maaf. Jadi antara Al-Ghafur dengan Al-Afu beda arti. Nah, di mana terletak perbedaan ini terletak pada arti Al-Ghafur dan Al-Afu. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemaaf. Kenapa hal ini ada perbedaan? Ya, biasanya Al-Afu itu ucapan permintaan maaf antara sesama manusianya, antara kalian dengan temannya, itu namanya Al-Afu, saling memberi maaf, saling meminta maaf. Ini yang harus diteladani. Allah bersifat Al-Afu. Allah Maha Pemaaf. Oleh karena itu kita harus bisa mengartikan Al-Afu itu Maha Pemaaf. Beda dengan Al-Ghafur. Kalau Al-Ghafur Allah Maha Pengampun. Nah, di sini biasanya Allah Maha Pengampun ini memiliki derajat yang lebih tinggi. Contoh misalnya dari atasan dan bawahan. Contoh pada zaman dahulu ada rakyat, ada raja. Jadi kalau rakyat minta maaf kepada raja, namanya bukan minta maaf, tapi minta ampun. Jadi kita misalnya sebagai manusia minta ampun kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah yang Maha Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Apa bukti Allah bersifat Al-Afu, ya, dan Al-Ghafur, ya? Jadi bukti Allah Al-Ghafur itu Allah selalu memaafkan hambanya, memaafkan kita walaupun dosa yang kita lakukan sebesar gunung misalnya, seluas lautan misalnya. Itu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita memang benar-benar meminta ampun kepada Allah. Karena Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Jadi kita jangan sampai putus dari rahmat Allah. Rahmat Allah apa itu? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah itu memiliki sifat Al-Ghafur, ya, Maha Pengampun.
Jadi kita jangan sampai putus asa. Ya, jangan sampai kita putus dari rahmat Allah yang Maha Pengampun. Oleh karena itu, ketika kita memiliki dosa, maka bacalah istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Dan Allah juga memiliki sifat al-afu. Selain al-ghafur, Allah al-afu. Apa buktinya? Allah itu mengampuni, Allah itu memaafkan hambanya, memaafkan kita walaupun kita belum minta maaf kepada Allah. Allah sudah mengampuninya. Ini bukti Allah al-afu, bukti Allah pemaaf. Contoh misalnya kita berbuat dosa. Sebelum kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, Allah sudah mengampuni. Dengan apa? Dengan kita berbuat kebaikan. Ya, dengan melakukan kebaikan, membantu orang lain, kemudian juga kita banyak beribadah, maka disitulah yang akan menghapus dosa-dosa kita. Ini bukti bahwa Allah al-afu. Jadi Allah al-ghafur, Allah al-afu. Sama esensinya tapi beda tingkatannya. Kalau al-afu antara rakyat dengan rakyat, teman ke teman. Tapi kalau al-ghafur antara bawahan dengan atasan. Sebenarnya memiliki esensi yang sama, isi yang sama. Dan selanjutnya kita lihat berikutnya, yaitu Allah memiliki sifat as-sabur. Nah ini nih, Allah memiliki sifat as-sabur. Apa itu as-sabur? Allah Maha Penyabar. Apa buktinya Allah Maha Penyabar? Ya, apa buktinya? Jadi Allah itu mencontohkan kepada kita untuk berlaku sabar. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, tidak langsung abradagabra. Ya, tidak langsung abradagabra. Jadi tidak. Ada proses di situ. Butuh beberapa hari. Supaya apa? Supaya ditiru oleh makhluknya. Bahwa semua yang kita lakukan itu butuh proses. Tidak langsung jadi. Kun fayakun. Masih ada fa. Fa di sini menunjukkan proses. Kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Itu harus ada proses. Nah, sabar ini memiliki 4 arti. Ya, sabar memiliki 4 arti. Jadi kita diharapkan dengan belajar sifat Allah as-sabur ini, yang pertama kita harus sabar ketika menghadapi musibah dari Allah, ujian dari Allah. Yang kedua, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, kita harus sabar dalam berdakwah. Dan yang keempat, kita harus sabar dalam meninggalkan kemaksiatan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi siapa? Ketika meninggalkan kemaksiatan, Nabi yang ganteng siapa? Ingat, Nabi yang ganteng Nabi Yusuf. Kemudian kita harus sabar dalam melaksanakan ketaatan sebagaimana sabarnya Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail. Kemudian selanjutnya Allah bersifat Al-Halim. Al-Halim di sini artinya Allah Maha Penyantun. Allah santun. Jadi buktinya apa? Ketika manusia berbuat kezaliman, Allah tidak langsung memberikan hukuman. Tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ya, walaupun itu perbuatan dosa. Ya, Allah mencatat di perbuatan dosa itu. Tapi ketika sudah istighfar, kemudian melakukan perbuatan baik, maka dihapus oleh Allah. Ini bukti bahwa Allah Al-Halim, Allah penyantun. Jadi Allah tidak berbuat kasar walaupun kita kadang berbuat maksiat, berbuat syirik, ya, berbuat yang macam-macam. Ingat, lah ini yang Pak Guru sampaikan, bahwa semua dosa Allah, semua dosa yang kita lakukan pasti mendapatkan ampunan Allah, kecuali yang satu ini, apa? Yaitu syirik. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi syirik ini yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Jangan sampai kita berbuat syirik, ya. Jadi Allah pasti mengampuni dosa di kita. Allah memaafkan dosa-dosa kita, tapi bukan dosa
yang syirik atau menyekutukan Allah. Dan al-afu juga di sini kalian belajari as-sabur dan kalian belajari tentang al-halim. Jadi Allah memiliki sifat yang pertama al-ghafur, al-afu, al-halim, dan al-ghafur. 4 macam asmaul husna inilah yang kalian pelajari di kelas 6 ini ya. Dan untuk itu selanjutnya coba kalian nanti kerjakan halaman 18 ya, halaman 18 di buku LKS-nya. Yang enggak punya buku LKS kalian kerjakan di buku tulisnya jawabannya saja ya. Halaman 18 LKS. Sampai di sini dulu pembelajaran pada hari ini. Jadi Pak Guru simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tercantum, terangkum dalam Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna yang kita pelajari ada 4, yaitu Asmaul Husna Al-Ghafur, artinya Allah Maha Pengampun, Al-Afu Allah Maha Pemaaf, kemudian As-Sabur Allah Maha Penyabar, dan yang terakhir yang kita pelajari di kelas 6 ini yaitu Al-Halim, yaitu Allah Maha Penyantun. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini akan menambah wawasan bagi kalian semuanya sehingga kalian benar-benar mendapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari ini Pak Guru mohon diri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.